Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing dan juga rema yang sangat luar biasa, rema yang baru yang baru disingkapkan oleh Roh Kudus dan belum pernah saya dapatkan sebelumnya tentunya ya. Nah, saya akan bagikan apa yang saya pahami dan juga ya apa yang saya pahami dari persekutuan saya dengan Tuhan dan juga rema ya dalam bungkusan sharing ini gitu ya. Jadi yang saya suka dari hikmat yang Roh Kudus berikan kepada saya adalah bahwa dalam bersharing itu saya bisa berbagi hal-hal yang yang baik, yang penting dan yang berguna yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan dan juga pembacaan firman Tuhan dengan lebih santai, gak kaku dalam bungkusan sharing gitu ya. Nah, dan di awal ini saya akan bagikan tentang rema gitu. Judulnya adalah di mana ada ketaatan, di situ ada Tuhan. Dan pesannya kurang lebih sama dengan sharing saya sebelumnya tentang kekudusan hidup gitu ya. Kalau masih ingat pesan penting daripada kekudusan hidup yang saya bagikan pada sharing sebelumnya, bahwa di mana ada kekudusan hidup di situ ada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk bangsa supaya bangsa itu menguduskan dirinya dan itu sebagai syarat bagi Tuhan untuk diam di tengah-tengah mereka. Nah, ketika bangsa Israel menurut apa yang Tuhan perintahkan, mereka menguduskan diri mereka, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka gitu. Nah, ini juga punya pesan yang kurang lebih sama, yang seirama, selaras, sejalan dengan itu, bahwa di mana ada kekudusan di situ ada Tuhan. Kali ini juga punya tema di mana ada ketaatan, di situ ada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa sebelum saya melanjutkan sharing ini, saya akan tunduk pada apa yang Roh Kudus taruh dan gerakkan di hati saya untuk menyampaikannya gitu. Sebab segala sesuatu kan perlu pertanggungjawaban
Itu yang utama. Dan lalu saya juga tidak mau mengorbankan masa hidup saya dengan dengan eh, dengan sesuatu, eh, mengorbankan hidup saya untuk sesuatu yang kelihatannya menarik perhatian, tapi sebetulnya itu nggak berasal daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Malaikat itu kan pembawa pesan Tuhan. Nah, iblis juga menyamar. Jadinya ada ada pemalsuan di sana kan, ada penipuan. Berpura-pura sebagai penyampai pesan Tuhan, tapi sesungguhnya dari si jahat gitu. Tapi kalau kita intim sama Tuhan dan kekristenan kita dibangun di atas pondasi firman Tuhan yang kuat, kita tidak akan pernah mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran manapun. Itu kan kata Paulus, supaya nggak mudah diombang-ambingkan oleh oleh pengajaran, atau kalau sekarang ini kan katanya ada penglihatan mimpi lah, pesan Tuhan lah gitu ya. Nggak mudah diombang-ambingkan karena apa? Letak kekristenan kita itu ada di atas firman Tuhan gitu. Dan karena firman Tuhan itu eh, membuat kita mengerti, berhikmat, ditambah persekutuan yang erat dengan Tuhan, akhirnya kita bisa langsung mendeteksi lah ya, mengenali sesuatu yang berasal dari roh Allah atau roh yang lain gitu. Eh, makanya kalau saya perhatikan belakangan ini ya, masih ada oknum tertentu yang sangat beraninya untuk eh, me- mengatasnamakan Tuhan ya. Mimpi kan alkitabiah tapi semua harus diuji. Penglihatan pun alkitabiah tapi semua harus diuji. Pesan katanya dengar suara Tuhan juga alkitabiah karena Tuhan itu hidup. Tapi semua harus diuji. Diujinya atas apa? Firman Tuhan gitu. Makanya saya tadi katakan bahwa saya nggak mau mengorbankan masa hidup saya, terlebih saya nggak mau nanti berdiri dengan sikap yang mengerikan di hadapan Tuhan karena melakukan kebohongan dan penipuan seolah-olah saya ya penipuan, mengatasnamakan Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan, pesan dari Tuhan, ya kan? Padahal semuanya itu karena memang terjadi ketika seseorang sudah eh, sebetulnya sudah berkali-kali ditegur oleh Roh Kudus supaya nggak lakukan itu, tapi dia melakukannya dengan ambisi pribadi. Akhirnya lama-lama hati dan pikirannya itu dikontrol oleh dunia lain gitu. Dan datanglah si jahat mempergunakannya sebagai malaikat terang. Nah, kalau saya nggak mau seperti itu. Lebih baik hanya sedikit orang yang tertarik karena bukan bukan penilaian manusia yang saya cari, tapi penilaian dan pandangan Tuhan. Makanya saya mau setia hanya eh, membagikan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan terutama, dan juga persekutuan dengan Tuhan yang kemudian mendapatkan pewahyuan, pengertian yang juga didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya pengen bagikan gitu. Dan satu hal yang kita mesti ketahui semua loh, bahwa kalau para sahabat atau saudara menyaksikan konten dari oknum tertentu, orang tertentu yang berkata dapat mimpi begitulah, beginilah, dapat penglihatan begini begitu, atau pesan Tuhan ini dan itu gitu ya. Ketika saya renungkan ini beberapa hari yang lalu ya, ini masih bagian dari sharing ya.
tentunya. Saya sederhana saja mengerti seperti ini, bahwa coba kita kita renungkan gitu ya. Ketika kita mendengarkan dua versi, ya saya katakan dua versi, dua versi eh, makanan rohani gitu. Sajian yang datang dari firman Tuhan yang teruji, dari rema, dari persekutuan yang dasarkan firman Tuhan. Nah, lalu kita compare dengan eh, sajian dari konten yang katanya mimpi ini dan itulah, penglihatan ini dan itulah, pesan Tuhan ini dan itulah gitu ya. Coba compare eh, beneficialnya, benefitnya, keuntungannya bagi kerohanian kita. Mana yang berdampak, mana yang kemudian menanam, mana yang kemudian membentuk, mana yang kemudian mengubahkan, mendekatkan kita kepada Tuhan, atau mana yang bahkan menimbulkan ketakutan. Ya, jadi kalau mau dengarkan konten yang kelihatannya fenomenal, bombastis gitu ya, eh, ditonton oleh banyak orang gitu. Karena sebetulnya kurang lebih sama dengan konten-konten sekuler gitu. Kalau judul-judulnya me- menarik perhatian, mengundang keingintahuan, itu kan banyak diklik orang gitu. Terlepas kontennya eh, bernilai bermutu tinggi atau enggak gitu kan. Nah, demikian juga konten rohani. Kalau udah dikemas dengan cara-cara yang kelihatannya fenomenal, bombastis, itu banyak diklik orang. Dan saya mau beritahu, siapakah korban daripada orang Kristen, manakah korban daripada konten-konten seperti ini? Saya mohon maaf katakan bahwa orang-orang yang mudah diobok-obok dengan konten seperti ini, yang mimpi, penglihatan lah, pesan Tuhan lah, itu hanya orang. Saya mohon maaf katakan bahwa hanya orang Kristen yang tidak memiliki akar yang kuat, tidak mendapat pesan dari firman Tuhan setiap hari. Kalau setiap orang mendapatkan rema, mendapatkan pewahyuan, pengertian yang baru, tuntunan dari firman Tuhan, maka dia nggak goyah karena dia punya keteguhan hati. Demikian juga kalau persekutuannya erat dengan Tuhan, maka dia nggak mudah diombang-ambingkan oleh suara di luar sana gitu, karena dia dia dengarkan suara Roh Kudus yang berkata jauh di lubuk hatinya untuk mengajar, menuntun, membimbing, meneguhkan hatinya gitu. Jadi kalau ada di antara orang yang mendengarkan perkataan saya ini dalam sharing ini, harus segera mengevaluasi kekristenannya, untuk riset dasar kekristenannya. Dasar kekristenan yang betul adalah dibangun di atas firman Tuhan, pembacaan, perenungan, dan penundukan atau penaklukan diri terhadap firman Tuhan menjadi pelaku atasnya, dan persekutuan di dalam doa. Itu yang benar. Soal kemudian ada mimpi, penglihatan, pesan Tuhan, itu akan difilter oleh kebenaran firman Tuhan dan juga kedekatan kita dengan Tuhan gitu. Jadi ditata ulang kekristenannya supaya gak mudah diombang-ambingkan oleh konten di luar sana. Sebab tadi kan saya katakan beda tipis eh, dengan konten sekuler. Kalau judulnya udah kelihatannya mengundang keingintahuan, itu banyak diklik orang. Lalu ini yang paling memprihatinkan diri saya. Siapakah mereka yang mudah diombang-ambingkan, digoncang oleh yang kayak gini-gini, yang mimpi lah, penglihatan lah, pesan Tuhan lah. Yang mereka yang nggak, ini sangat memprihatinkan sebetulnya. Mereka yang nggak dengarkan pesan Tuhan lewat rema, nggak dapatkan pewahyuan. Jadi dia dia kan tidak punya pondasi gitu, nggak punya persekutuan dekat dengan Tuhan yang bisa Tuhan bisa berbicara ke dalam uh,
low hatinya, ke dalam lubuk hatinya gitu ya. Jadi dia bimbang gitu, gak punya pegangan. Kalau saya emang gampang untuk menepis yang seperti itu. Dan Roh Kudus memberikan karunia untuk membedakan roh. Jadi saya tahu ini dari roh Allah yang sama yang saya sembah atau dari roh yang lain gitu ya. Jadi makanya sangat aman ketika kita membangun kekristenan kita di atas firman, menancapkan akar-akar kita di dalamnya dan membangun persekutuan dengan Tuhan sehingga udah goncang. Firman Tuhan nggak mungkin salah. Orang bisa salah, gitu ya. Nah, jadi itu yang saya katakan bahwa sekalipun kok kayaknya itu yang disampaikan oleh saya karena eh, selalu kan temanya berkisar di bukan berkisar ber ya selalu berkaitan dengan yang ya ketaatan lah, kekudusan hidup gitu ya. Bagaimana intimacy with God. Itu yang selalu saya bicarakan karena memang itu makanan yang disajikan oleh Roh Kudus melalui firman yang saya baca gitu ya. Dan dahsyat luar biasa gitu. Nah, sekarang saya mau bagikan aja dulu remanya yang pertama gitu. Saya baca di Keluaran 40. Judulnya yang bagian pertama itu perikop pertama dalam Musa mendirikan kemah suci. Nah, nanti supaya lengkap baca saja di Alkitabnya. Saya langsung masuk ke ayat 15. Tuhan kan perintahkan dari ayat 1 dulu. Ayat 1 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama harus engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Jadi ini Tuhan sedang memberikan perintah kepada Musa untuk membuatkan kemah pertemuan. Lalu di ayat 15, ini kan selanjutnya ada banyak perintah gitu ya. Lalu ke 15, urapilah mereka. Ini tentang Harun dan anak-anaknya. Seperti engkau mengurapi ayah mereka, mengurapi anak-anak Harun. Sebab mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, demikian dilakukannya. Ada lagi ayat kata sebelumnya, melakukan semuanya gitu ya. Uh, Kalau semakin memahami kata-kata firman yang teruji, yang adalah firman itu adalah Tuhan sendiri, kita semakin mengerti Tuhan itu seperti apa, hati kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita kita dengan mudah dengan arti kata yang memang harafiah gitu ya, bahwa memang Tuhan mau kita menuruti Dia semuanya, tepat seperti yang Tuhan mau, harus persis dilakukan gitu ya. Lalu ayat uh, 22 juga perintah Tuhan untuk Musa gitu ya. Lalu Musa melakukannya begitu. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Ayat 23, diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi persis seperti yang Tuhan mau, itu yang dilakukan oleh Musa. Lalu Musa lagi melakukan di ayat 24, ditempatkannya lah kendil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Ayat 25, dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, ayat 26, ditempatkannya lah meja mesbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Ayat 27 dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 28, digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Ayat 29, mesbah korban bakaran
ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, jadi dari ayat-ayat yang 16 satu ayat, 23 dua ayat, 25 tiga ayat, 27 4 ayat, 29 uh, uh, 5 ayat. Lebih dari 2 atau 3 pernyataan yang sama. Dipasangnya lampu tentang ukupan, korban bakaran itu kan berbagai hal yang berbeda. Roti sajian, semuanya dilakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sebelum saya sampai pada pesannya, saya lanjutkan dulu perikop yang kedua, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, di ayat 34 sampai 38 dikatakan seperti ini. Ayat 34, saya baca dengan cepat. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik kembali. Ini penting sekali ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada di dalamnya. Ini kata-kata yang teramat luar biasa ya. Saya nanti bold dan juga uppercase. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi awan kemuliaan Tuhan ada di siang hari. Pada malam hari ada api Tuhan. Di depan mata mereka. Apa hal yang luar biasa yang Roh Kudus singkapkan di dalam pikiran saya. Tadi saya katakan kan bagaimana Musa taat dalam melakukan semuanya tentang korban bakaran, ukupan, kemudian juga lampu-lampu, roti sajian, segala hal yang Tuhan perintahkan dalam berbagai rupa. Tuhan Musa melakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Hidup kita ini adalah persembahan. Hidup kita ini korban-korban seperti zaman dahulu itu uh, uh, kita tidak melakukan lagi seperti mereka, tapi korban-korban yang menggantikan seperti apa yang dilakukan oleh Musa adalah hidup kita, hati, pikiran, perkataan, ya, tindakan, sikap hidup kita. Dengarkan baik-baik. Kalau hati kita dijalankan, pikiran kita, perkataan kita, sikap hidup kita, perilaku dan perbuatan kita, setiap tindakan kita dijalankan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan pada firman-Nya, berkata-kata, dalam hal berkata-kata, dalam hal berpikir, dalam hal mengisi hati, bertindak, berperilaku, every single day. Maka apa yang terjadi? Kemah suci dan api pada zaman itu kan lambang kehadiran Tuhan. Di depan mata seluruh umat Israel. Maka apa yang terjadi? Tuhan itu akan kita lihat dengan mata rohani kita. Kita akan bisa memandang Tuhan gak jauh. Itu yang yang menjadi kesaksian hidup saya. Kita hidup di dunia yang sama, pada era yang sama. Saya juga merasakan apa yang sedang terjadi. Pengaruh dari pandemi ataupun kesesakan hidup. Saya kadang-kadang lihat tentang perkembangan COVID gitu ya. Puji Tuhan korbannya sudah jauh lebih sedikit daripada beberapa bulan yang lalu. Tapi soal atmosfer,
Apakah langsung seperti kita membalikkan telapak tangan, semuanya pulih secara psikis, emosional, mental, terlebih pergerakan ekonomi kehidupan kita? Belum. Justru kalau yang saya rasakan di dalam kerohanian saya adalah memang tekanan itu sangat berat. Tapi kalau hidup kita seturut, sealur dengan firman Tuhan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, sikap hidup kita, tindakan hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat dengan iman kita, dengan mata rohani kita. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya sebetulnya kalau orang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, dia akan melihat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi sekalipun ada di lembah kelam, tak akan kehilangan pengharapan, tak akan kehilangan tak akan putus asa dan kehilangan semangat hidup. Kenapa? Karena ada awan Tuhan pada siang hari, ada api Tuhan pada malam hari. Kita merasakan kekuatan Tuhan, dampak kehadiran Tuhan, baik siang maupun malam. Itu yang membuat saya kadang-kadang ketika kayak di dalam grup keluarga yang merasakan kehilangan semangat gitu ya. Termasuk juga di grup kita. Apalagi ketika ber-SK yang kelihatannya saya ini kelihatannya ya nggak seolah nggak ngerti kondisi para sahabat juga saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup gitu ya. Suruh bersemangat, tetap berapi-api, tetap uh, uh, ya jangan putus pengharapan gitu ya. Tetap bersukacita, bergairah segala macam. Seolah saya tidak peduli dengan tekanan hidup. Padahal yang saya mau katakan adalah kalau Tuhan ada, maka damai sejahtera kita akan tetap. Damai sejahtera itu membangkitkan ketenangan hati, mengakibatkan ketenangan hati. Sukacita kita penuh yang membangkitkan kekuatan setiap hari. Jadi gak ngaruh gitu, gak ngaruh apapun. Baik dalam menjalani hidup, terlebih dalam mengikut Tuhan. Jadi betapa luar biasanya kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu jangan dipikir terlalu jauh. Jangan berpikir menyenangkan hati Tuhan itu memberikan bantuan yang banyak kalau bisa ke dalam pelayanan, menjadi apa ya kayak donatur gitu, atau melayani pontang-panting. Nggak gitu. Sesederhana memulai dari hal yang paling dasar, yaitu adalah ketaatan. Hidup di bawah, hidup dengan penundukan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Jadilah hamba kebenaran. Semuanya tepat seperti dilakukan. Tepat seperti yang firman Tuhan mau. Cara berkata-kata, cara bercanda, cara berpikir, cara menjalankan, menguasai hati, bertindak, bersikap, berperilaku, berbisnis, bekerja, mengelola waktu, mengelola keuangan, semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Maka kita akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada Tuhan, berarti ada jalan Tuhan. Kalau ada Tuhan, berarti ada mujizat. Kalau ada Tuhan, berarti ada penyertaan, ada pengharapan, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi tetap semangat, gak berubah perilaku. Terlebih perilaku dan mengikut Tuhan, gak berubah. Tetap tidak tergoyahkan. Inilah betapa pentingnya ketaatan. Tuhan itu bukan berarti gak murah hati, terus kalau kurang-kurang dikit, gak persis Tuhan
kemudian kok kayak nggak belas kasihan gitu. Bukan gitu. Tapi Tuhan itu selain Tuhan yang penuh belas kasihan, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang jangan gini. Kalau kita berkompromi dengan berkompromi dengan ketidaktaatan, itu seperti melecehkan Tuhan. Itu seperti tidak memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita belajar menghambakan diri, manut aja, taat aja, apapun resikonya, apapun berapapun harganya, kita hidup menjalankan hidup detik demi detik dalam segala hal, hati, pikiran, perkataan, perilaku, seperti yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab tentunya ya, karena dulu kan Tuhan berbicara kepada Musa gitu. Maka Tuhan akan ada di depan mata kita. Sekarang pembacaan saya udah masuk ke Imamat 1 gitu ya. Masih ada kaitannya. Jadi di Imamat 1 Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi betapa dekatnya Tuhan itu dengan umatnya. Sama seperti yang saya bagikan ketika berbagi tentang kekudusan hidup. Supaya Tuhan katakan, supaya orang Israel tahu, bangsa ini tahu, saya ada di tengah-tengah mereka dan aku akan menjadi Allah mereka. Hal yang sama, perilaku dan kerinduan Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan mau berdiam di tengah-tengah kita. Tuhan Tuhan mau supaya kita memandang Tuhan dengan mata rohani kita, dengan iman, dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan sepanjang hari, bahkan ketika malam hari. Ketika apa? Kita mau, kita bersedia me, me, menjalankan kehidupan kita di bawah aturan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita ketahui. Sungguh dahsyat berkat dari ketaatan. Sebaliknya, ketidaktaatan menimbun murka Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya yang selalu saya ajarkan di dalam pelayanan ini adalah ketaatan. Roma 1 ayat 5 dan Roma 15 ayat 18, kiranya saya nggak salah, Paulus jelas-jelas katakan, dia dipanggil untuk menuntun bangsa-bangsa. Bukan cuma percaya untuk percaya kepada Tuhan. Enggak. Percaya Yesus sama seperti kebanyakan orang Kristen kan. Percaya Yesus cukup. Enggak. Tapi di situ dikatakan dengan jelas secara harfiah. Tetapi menuntun mereka untuk taat kepada Tuhan. Makanya pelayanan itu sejatinya bukan cuma bagi-bagi firman. Makanya saya nggak tertarik dengan grup-grup Facebook. Ada orang-orang tertentu dari dulu. Banyak orang, bukan cuma satu orang. Yang ajak saya mungkin supaya berbagi video atau posting untuk jadi orang yang aktif berbagi posting di grup mereka gitu ya. Saya katakan itu nggak berguna ya, bukan sesuatu yang sia-sia, tapi nggak maksimal, nggak jelas patternnya, nggak jelas polanya mau arah kemana gitu. Saya nggak mau apalagi diajak grup berdebat atau apa gitu. Harus jelas tuntunannya, mau arah kemana ini. Bukan cuma berbagi konten rohani. Tadi saya katakan dan saya ulangi, bukan berarti itu nggak ada manfaatnya, tapi nggak maksimal. Harus jelas patternnya, polanya, mau kemana itu pelayanan. Paulus seperti itu, menuntun orang kepada percaya Yesus, lalu ketaatan juga. Makanya saya sampai berani berbicara secara detail terlebih di waktu yang lalu. Kalau sekarang saya kurangi gitu ya. Saya selalu rinci ketaatan dalam hal hati, menjaga hati, melepaskan pengampunan, pikiran, perkataan, anggota tubuh. Karena anggota tubuh juga dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, dan juga keuangan. Ini nih tentang keuangan nih, orang-orang yang kikir yang nggak mau taat itu paling sensi gitu ya. Pengennya nggak usah deh mengulas hal tersebut. Saya juga nggak akan berani untuk berbicara tentang hal itu kalau nggak ada dasar firmannya. Kemarin sebetulnya ketika ada buan layani intensif dengan salah seorang saudara, ketika
ada goncangan dalam ekonominya, suaminya diberhentikan kerja, eh, kita sungguh-sungguh doakan, akhirnya 1 minggu kemudian suaminya dapat pekerjaan gitu ya. Saya pengen bilang sih di dalam grup admin gitu ya, mau bilang ke Buan gitu bahwa eh, eh, pesanin kepada saudara ini supaya taat mengembalikan persembahan persepuluhan ke gereja lokalnya. Tapi saya urungkan niat itu ya, karena karena saya sedikit apa ya, bukan nggak takut sih enggak gitu, tapi lebih lebih berhikmat aja. Beberapa hari kemudian saya dapatkan pesan ini. Nah, ini juga pesan yang saya katakan, selain rema yang sedang saya bagikan ini juga yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan gitu. Kalau segala sesuatu dilakukan tanpa pengertian, ya, tanpa pengertian yang benar, tidak datang dari hati yang tulus, maka itu akan menjadi keterpaksaan. Segala sesuatu yang dilakukan kepada Tuhan dengan keterpaksaan, boro-boro menjadi uh, 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 persembahan yang wangi gitu. Itu pun tidak dikategorikan menjadi sebuah ketaatan karena dilakukan tanpa pengertian, tanpa tanpa pengertian, dengan keterpaksaan, tidak dengan pemahaman yang benar gitu. Padahal seperti yang saya bagikan pada rekomendasi video kemarin, kenapa saya bagikan rekomendasi video itu? Selain bagus, itu juga ada pesan-pesan yang kurang lebih sama dengan di dalam jiwa pelayanan ini gitu ya. Kalau kita kalau kita dalam keadaan kesulitan, kemarin kan topiknya tentang keuangan. Cari Tuhan dan juga hamba Tuhan yang benar gitu ya. Mestinya setiap orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan atau yang melayani Tuhan, harus berani mengajarkan kebenaran sejati, sekalipun itu tidak enak bagi daging. Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang di Jambi ini yang dia cerita dia bikin usaha bangkrut, padahal usaha itu juga dibuat dari pinjam uang, akhirnya kemudian uh, uh, dia kemudian nggak bekerja, ya kan, usahanya nggak berhasil, harus jual satu-satunya asetnya, itu pun nggak mudah terjual. Beda di sini dengan di Jawa yang gampang sekali menjual aset gitu ya, karena demandnya tinggi. Nah, suatu saat saya tanya dia, kalau orang bermasalah dalam keuangan, selain ketidaktaatan secara umum, itu coba cek ketaatan keuanganmu. Dan orang ini bahkan sudah sekitar 20 tahun yang lalu udah baca firman, udah ngerti tentang ketaatan persembahan persepuluhan, dan dia mengaku bahwa dia nggak taat sepenuhnya dengan persembahan itu. Sesekali sih katanya kasih gitu ya. Nah, akhirnya bermasalah dalam hal keuangan. Saya punya kesaksian, uh, sekalipun saya belum taat utuh, terutama menjaga kekudusan hidup sebelum sungguh-sungguh bertobat di pertengahan 2015. Tapi dalam hal ketaatan keuangan, sejak saya kuliah sampai sekarang, saya nggak pernah ingkar, sekalipun dalam pelaksanaannya nggak selalu sempurna gitu ya, nggak ada kalanya pentransferannya maksudnya nggak langsung segera gitu ya. Tapi saya taat mengembalikan milik Tuhan dan saya terpelihara hidupnya gitu ya. Demikian juga sampai sekarang gitu. Nah, di waktu yang lalu saya pernah bagikan bahwa pada dasarnya kalau kita ini berangkat dari firman Tuhan dulu ya. Pada dasarnya kalau kita taat kepada Tuhan, terutama dalam keuangan, maka keuangan kita pasti terjaga. Nggak akan ada belalang pelaha, belalang pengerip, dan belalang pelompat. Ada pengecualian, kecuali memang ada orang-orang tertentu yang sekalipun udah taat, punya pergaulan yang akrab dengan Tuhan, termasuk ketaatan dalam keuangan, tapi Tuhan izinkan berkekurangan. Sebab ada dua tujuan. Mungkin hidup orang pilihan ini justru akan menjadi teladan bagi orang lain, menjadi saksi bagaimana di tengah kekurangan pun dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia tetap
mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tetap taat. Itu kan menjadi kesaksian Tuhan pakai dalam konteks itu. Tapi pada dasarnya kalau kalau kita taat kepada Tuhan, pasti hidup kita terpelihara, nggak akan kekurangan. Ada pengecualian tadi, justru itu untuk orang-orang istimewa. Makanya dicek kehidupan kita. Kalau kita taat dalam hal keuangan, nggak bakalan terjadi kekurangan. Sampai sekarang pun saya tetap setia, bukan cuma persembahan persepuluhan. Saya tetap bagikan 10% dari setiap berkat yang saya terima. Itu untuk diakonia, baik untuk pelayanan maupun orang-orang yang saya kasihi. Di dalam video kan dibagikan, Ishak pun dalam masa kelaparan, dia tidak lupa menabur. Sebab prinsip kebenaran firman Tuhan, orang yang memberi itu akan diberi. Sebab Tuhan tidak pernah berhitung. Dan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Artinya apa? Sumber kekayaan, sumber berkat kita, sumber penyediaan kita itu adalah Tuhan, hukum Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Bekerja harus rajin, tapi penentuannya itu ada di dalam Tuhan. Gitu. Makanya saya selalu tekankan ketaatan ini gitu. Terserah orang mau pikir seperti apa, sebab ada orang, dulu pernah ada ketika saya di Jawa, ada seorang keluarga yang saya tahu persis. Dia pindah gereja dari gereja lokal tempat saya beribadah ke gereja yang lokal yang berbeda, pada satu apa ya, satu denominasi gitu ya. Kenapa? Coba. Karena di gereja lokal kami itu sangat menekankan tentang ketaatan keuangan, persembahan persepuluhan. Orang ini saya tahu dengan baik dia pindah karena keluar dari perkataannya sendiri. Kalau di gereja yang satu lagi tempat dia berada itu nggak terlalu ditekankan tentang persembahan persepuluhan. Coba bayangin. Nah, orang Kristen kayak gitu, dia nggak terlalu mensyukuri. Makanya tadi saya katakan, kalau segala sesuatu datang dari cuma aturan, bukan datang dari hati, itu akan menjadi keterpaksaan dan nggak ada gunanya. Dia pindah ke gereja untuk menghindari ketaatan persembahan persepuluhan. Ada orang-orang seperti itu. Padahal kalau kita coba sungguh menyadari apa yang Tuhan perbuat, dia mati di kayu salib, dia gantikan dosa kita, dia pelihara hidup kita, disediakan rumah di dalam kerajaan Bapa, puji-pujian, kehormatan, kemuliaan itu kan nggak bisa dibeli. Hanya taat saja, padahal berkat itu pun datangnya dari Tuhan. Betapa susahnya, itu kan jahat ya orangnya menurut saya. Terlalu jahat. Hanya bisanya menikmati kasih, kebaikan, pengampunan Tuhan setiap hari. Tapi tidak mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Nah makanya saya bagikan rekomendasi video itu. Hamba Tuhan itu berkata bahwa coba dicek. Saya kan udah bersaksi bagaimana praktek hidup saya dalam hal ketaatan, termasuk keuangan. Saya tidak menjadi kaya raya, tapi pemeliharaan Tuhan itu so perfect, sempurna dalam kehidupan saya. Saya bahkan merasa sangat bahagia setiap hari. Damai sejahtera saya melimpah yang membawa ketenangan batin. Kenapa? Kayak tadi yang di dalam rema itu. Karena Tuhan ada di depan mata saya. Kan ada Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan saya tidak makan dan tidak minum. Hidup saya pasti terpelihara. Apalagi saya bekerja untuk Tuhan. Saya melihat Tuhan dan karyanya dalam kehidupan saya. Ada sukacita yang membangkitkan kekuatan. Semangat setiap hari. Bersukacita senantiasa. Coba dicek bagaimana para sahabat dan juga saudara mengikuti Tuhan selama ini. Apakah cuma bisanya kelihatannya suka berbagi posting rohani, suka kelihatannya melihat debat-debat konten rohani, dengarkan pesan Tuhan lah, penglihatan, apalah yang konten rohani. Padahal nggak taat. Padahal saya katakan yang Tuhan mau itu kan ketaatan. Dari firman ini kembali menegaskan yang Tuhan kehendaki itu ketaatan.
berjalankah dua orang kalau mereka nggak sepakat? Nah, kalau Tuhan mau dihadirkan berjalan bersama-sama dengan kita harus ada kesepakatan dulu. Seperti sekarang kita sedang review modul tentang kekudusan hidup. Imamat 29 Imamat 2 ayat 29 berkata bahwa berbicaralah kepada segenap jemaat Israel. Kebalik apa pokoknya gitu deh angkanya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Mau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia kudus, kita harus kudus. Mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang Tuhan minta satu syaratnya, taat. Coba periksa ketaatannya. Terlebih saya tekankan terhadap keuangan. Saya berangkat untuk meneguhkan pesan dari saya tidak sedang berbagi tentang ketaatan keuangan sekarang, tapi saya teguhkan rekomendasi video yang saya bagikan kemarin. Coba cek. Kalau kekurangan, kok kayaknya nggak ada jalan terbuka, cek. Ada dua bagian. Ada dua versi. Memang tidak mendasarkan keuangan selama ini di atas kebenaran, atau memang Tuhan, kita kan tahu secara rohani kita memang Tuhan mau pakai untuk jadi saksi sekalipun hidup dalam kekurangan tapi tetap bersuka cita, tetap setia kepada Tuhan. Apakah golongan ini? Kita bisa mengecek sendiri. Sama seperti kemarin saya bagikan rasanya itu juga salah satu pesan pada video sharing hari Senin gitu ya. Kita ini dalam pilihan hidup ada konsekuensinya. Ketidaktaatan itu ada konsekuensinya. Sama seperti yang saya katakan bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, nurut, penyakit sampar tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan ada malapetaka. Lagi-lagi ya, ada pengecualian di sini. Dari belajar dari kisah Ayub. Kecuali memang kita ini sedang dipersiapkan untuk naik level kerohanian. Nah, kita kan bisa lihat, kita ini memang tipikal orang Kristen yang sudah saatnya diuji, dipertajam seperti Ayub, atau jangan-jangan kelompok yang satu yang memang nggak taat. Nah, coba diperhatikan, karena itu yang penting bagi Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan-jangan ekonominya goncang, karena di dalam rumah tangga ya, karena pada dasarnya kan kita semua berumah tangga. Di dalam rumah tangga tidak didasarkan keuangan dengan seturut dengan firman Tuhan. Suaminya mungkin, istrinya mungkin belum dibicarakan tentang ketaatan, tidak dibagikan, tidak dikasih tahu bagaimana membangun keuangan didasarkan firman Tuhan tentang ketaatan persepuluhan. Justru ini waktunya loh untuk bicara. Kalau ada kesulitan kok kayaknya masih jalan buntu. Karena nggak ada Tuhan di depan mata yang membuka jalan. Ini saatnya untuk riset seperti hamba Tuhan katakan pada video itu. Karena saya udah bilang tadi, saya nggak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Saya katakan, saya tidak menyombongkan diri untuk mengatakan ini. Tapi saya bersaksi, dan kalau bersaksi saya harus jujur. Kenapa kehidupan saya terpelihara? Karena selain mama saya dulu udah didik saya dengan berulang-ulang, kalau punya uang jangan dihabiskan semuanya, harus ada yang ditabung, udah dipersiapkan. Tapi terlebih firman Tuhan yang saya taati. Saya menabur. Saya tidak kurangi persembahan saya ketika keadaan tidak sedang baik. Ketaatan persepuluhan saya tidak akan pernah bisa uh, 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 apa ya berkhianat dengan itu. Jangankan itu, diakonia pun saya nggak akan pernah saya tawar. 10% dari setiap berkat yang saya terima itu akan saya catat. Itu saya catat loh. Setiap berkat saya udah kembalikan persembahan persepuluhan, saya catat, oh ini 10%-nya diakonia, saya catat di handphone saya.
Nanti itu dialokasikan untuk dana diakonia dalam pelayanan, juga orang-orang yang saya kasihi. Jadi betul-betul 20% itu saya nggak pernah miliki, itu benih. Mengelolanya didasarkan firman Tuhan. Jadi saya nggak pernah berpikir apa yang saya makan, apa yang saya minum, kehidupan saya nggak pusing. Karena di dunia ini pun nggak perlu harus menjadi kaya raya. Ini bukan tempat yang sejatinya. Tapi kalau persoalan makan dan minum sampai terancam, ini waktunya untuk riset, untuk coba bicara bahkan ke orang-orang terdekat. Yuk kita mulai taat, bangun sekarang dasar keuangan kita di atas firman Tuhan. Makanya saudara yang ada di Bibir Internet ya, yang udah dididik firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma dibaca. Saya udah katakan tadi dengan keras, jahatlah orang tahu firman Tuhan, tapi uh, uh, tidak berniat untuk taat, tidak berikhtiar untuk taat. Karena me, itu seperti sikap merendahkan Tuhan itu sendiri, meremehkan Tuhan itu sendiri, menghina Tuhan itu sendiri. Saudara dituntun untuk membaca firman itu supaya dilakukan. Sebab lebih berbahaya lagi, saudara tahu firman tapi nggak lakukan. Dengar firman tapi nggak lakukan. Itu pertanggungjawabannya lebih berlipat lagi. Karena tahu tapi nggak lakukan. Orang di luar sana nggak lakukan, kalau nggak tahu itu masih mending. Yuk kita perhatikan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Saya dalam hidup ya seperti saya kan terbuka semua hidup saya yang berolahraga, eh, berpuasa selang sehari, kemudian bersemangat berolahraga, melakukan aktivitas saya, menjaga hidup saya, melayani, ya. Eh, itu gak ada dampak apa-apa dari apa yang terjadi di muka bumi ini, karena saya melihat Tuhan dalam kehidupan saya. Sejatinya begitu. Para sahabat saudara ada masalah pun mestinya nggak berdampak karena Tuhan ada di depan mata, ada di dalam doa-doa. Dicek ketaatan secara keseluruhan, dan kalau itu dalam hal keuangan, coba cek keuangannya dan lihat apakah kita orang yang belum meletakkan keuangan kita di atas kebenaran firman Tuhan, atau memang kalau kita orang yang ditentukan hidup dalam kekurangan tapi tetap setia melayani Tuhan. Kelompok kelas yang lebih tinggi ini, kita kan tahu sendiri kita ini kelompok yang mana. Nah, kalau ada pada kelompok yang pertama yang memang belum mendasarkan kehidupannya di atas ketaatan keseluruhan, waktunya meriset. Cek ketaatan. Kalau di mana ada ketaatan, di situ pasti ada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka melihat kemah kemuliaan, api yang melambangkan kehadiran Tuhan sepanjang hari dan sepanjang malam. Demikian juga kita akan merasakan kehadiran Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita. Jadi gak akan ada yang namanya putus asa, menjadi lemah gitu ya. Gak akan ada. Masalah kan tinggal transfer semuanya ke Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ini namanya Kristen yang berkemenangan. Kerohaniannya tetap terjaga. Selalu dalam keadaan yang layak di hadapan Tuhan. Hidupnya menjadi persembahan. Selalu ada aliran air yang mengalir yang bisa dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Menjadi penyemangat. Dan hidup kita menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini diperhatikan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan kemarin ketika dengarkan ulasan firman Tuhan yang hebat dari hamba Tuhan tersebut, wah, bukan itu semua hak firman tentunya udah pernah dibaca, udah pernah dengarkan, tapi kurang direnungkan. Makanya sekarang saya kayak setiap hari sih usahakan mendisiplinkan diri habis doa. Kayak pagi tadi saya usahakan tiap-tiap pagi kan satu ayat
sebelum berangkat tidur lagi habis doa diingat. Jadi kalau udah review itu tinggal 1-2 menit kayak kekudusan hidup saya hafal satu berangkat tidur, malah karena fokusnya untuk firman Tuhan cepat lagi tidur gitu kan. Nah, masukkan banyak firman Tuhan dalam diri kita. Tadi kan saya udah katakan di awal, firman Tuhan saya cuma baca satu pasal tapi terberkatinya luar biasa ketika saya dibukakan oleh Roh Kudus bagaimana tentang ketaatan itu kemudian membuat Tuhan ada di depan mata kita gitu ya. Nah, kalau orang sudah menerima nutrisi uh, yang baik, yang hidup dari firman Tuhan setiap hari, mestinya nggak menjadi lemah. Dan pembacaan Alkitab menjadi sesuatu yang menggairahkan harusnya. Makanya heran ya dengan orang-orang yang undur dari baca firman. Berarti selama ini baca firman itu nggak dapat apa-apa. Kasihan banget. Saya nggak mungkin nggak baca firman. Kenapa? Saya mendapat keuntungan dari dalamnya. Saya nggak baca firman supaya ada materi sharing. Tidak pernah sama sekali. Ya memang seperti dulu Tuhan buat saya ngerti emang harus baca firman supaya dari situ mananya. Tapi maksudnya itu motivasi baca firman setiap hari itu bukan itu. Tapi mau mencari sesuatu. Nah sesuatu yang membangun itulah yang menyuntik semangat saya itu saya bagikan lagi. Nah itu yang saya katakan kalau orang undur baca firman berarti selama ini nggak dapat apa-apa. Itu kan sangat memprihatinkan. Padahal harusnya firman Tuhan itu me menstimulasi kita untuk membangkitkan kita, menguatkan kita. Karena firman itu apa? Mengandung pengharapan, mengandung janji, memberikan kekuatan, membagikan iman. Karena kita tahu Tuhan itu siapa. Firman Tuhan itu menceritakan dia siapa, betapa hebatnya dia. Maka orang-orang seperti ini lama-lama akan kerohaniannya terus bertumbuh, 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 bahkan berbuah, berubah dan berbuah. Bangun kekristenan di atas firman Tuhan. Ada banyak hal yang dikerjakan firman Tuhan selain tadi damai sejahtera saya tetap, sukacita saya melimpah, kekuatan baru, nggak goncang, segala macam. Juga membedakan roh. Makanya ketika saya lihat orang-orang tertentu yang dengan beraninya menyampaikan mimpi, penglihatan pesan Tuhan, uh, dengan merasa dia kayak orang dari Tuhan gitu ya. Roh Kudus dalam diri saya langsung bisa bedakan ini dari Tuhan atau bukan. Dan orang-orang seperti itu saya suka langsung uh, uh, tandai di channel saya, di akun saya. Channel ini jangan direkomendasikan. Supaya apa? Supaya saya nggak berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya kesel dengan dongkol, jengkel dengan keberaniannya yang sok tahu gitu ya. Yang saya tahu orang-orang seperti ini sebenarnya dari awal Roh Kudus sudah ingatkan. Tapi dia hidup dalam ambisi pribadi. Akhirnya si jahat memperalat dia sebagai malaikat terang. Itu salah satu yang dikerjakan oleh bergaul dengan firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Bisa bedakan sesuatu yang dari Tuhan apa bukan. Dan saya nggak perlu gini loh, ya, buat kita ya, yang suka nonton konten-konten video saya peringatkan ya. Tadi kan saya sudah katakan dengan sederhana. Harus bisa merenungkan, harus bisa mempertimbangkan, harus bisa mengevaluasi gitu ya. Kalau saya dengarkan sharing dari oknum tertentu yang selalu baru dari firman Tuhan, dari Rema, apa yang terjadi dalam diri saya? Atau cuma dengarkan kelihatannya yang fenomenal, yang mimpi lah, penglihatan, pesan Tuhan. Apa yang ada di dalam diri saya? Apa yang tertanam? Apakah perubahan hidup, perubahan karakter, uh, kedekatan dengan Tuhan, apa cuma ketakutan gitu ya? Gak jelas juntrungannya seperti apa. Harus bisa bedakan. Dan orang-orang seperti itu akan
nggak mewariskan sesuatu. Kalau orang dibangun dengan firman Tuhan, itu bisa mewariskan sesuatu. Orang hanya bersaksi, saya diubahkan, saya diberkati, saya semakin mengenal Tuhan, saya jadi bisa berdoa, berpuasa, semakin kuat, ada perubahan karakter. Saya lagi-lagi katakan bahwa bukan berarti saya memandang remeh orang yang menyampaikan mimpi, penglihatan, dan pesan Tuhan gitu ya. Memang ada orang-orang yang Tuhan pakai tersebut, tapi segala sesuatu yang harus diuji. Bagi saya sangat sederhana kekristenan itu. Firman Tuhan kan berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan, ia dikenal oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang benar itu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadilah dalam ramuan ini. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang mengasihi menuruti perintah Tuhan. Maka janji Tuhan akan digenapi. Tanpa harus dipusingkan dengan mimpi, penglihatan, pesan Tuhan yang ada di luar sana. Hidup dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas janji dalam firman-Nya. Bangunlah di atas firman Tuhan. Bangunlah di atas persekutuan firman Tuhan. Itu yang saya perlu tambahkan di akhir sharing ini. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran orang. Kalau lihat orang dari cara bicaranya, there is no anointing at all. Gak ada urapan sama sekali. Kelihatannya itu kayak dibuat-buat. Auranya itu beda banget gitu. Itu dampaknya kalau banyak hal kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi selalu saya katakan harus ditaati. Supaya nggak jadi bumerang bagi diri sendiri. Ya, saya tekankan kepada kita semuanya, para sahabat dan juga Big Internet. Kenapa? Karena kalian sudah pembaca firman Tuhan. Kalau di TRC saya nggak bisa mengharapkan lebih banyak. Seperti yang tadi saya katakan, mau bilang ketaatan uh, uh, seperti yang kemarin ketika Buan melayani salah seorang saudara itu, saya juga nggak tahu ya. Masih kebanyakan dari antara saudara ini nggak dengarkan sharing saya. Kalau nggak dengar sharing saya nanti beda kualitasnya gitu ya. Beda yang dibangun dengan didikan, nasihat, dan teguran. Itu kan beda nanti kerohaniannya. Nah, kalau nanti dikatakan kamu ya udah kerja suaminya supaya nanti ke depan kehidupanmu lebih baik, taat persembahan persepuluhan ke gereja lokalmu ya. Nanti juga tanpa pengertian yang benar ya sia-sia. Nah, demikian juga yang saya mau katakan bahwa saya lebih banyak tekankan kepada para sahabat dan juga saudara. Kenapa? Tentang ketaatan ini. Kenapa? Karena saudara sudah baca firman. Firman itu bukan cuma dibaca, bertanggung jawab atas apa yang sudah diketahui dan didengarkan. Supaya itu tidak menjadi murka dalam diri kita. Oh, betapa indahnya kalau kita hidup dalam ketaatan. Kita akan memandang Tuhan dengan mata kita. Ada di dalam doa-doa kita. Ada dalam keseharian kita. There is no fear. Gak ada perlu takut, gak ada ketakutan. Karena Tuhan akan ada. Gak perlu takut akan semuanya. Dan tetap hidup dalam semangat. Bukankah itu yang dicari? Lebih daripada harta. Ketenangan batin. Sukacita. Berakar dalam firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Bayar harga untuk sebuah ketaatan. Karena itu syarat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tadi pergaulan dengan firman Tuhan dan pergaulan yang erat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu akan mentransformasi hidup kita, diberikan hikmat, karunia, kekuatan, anugerah. Sehingga ketika kita berjalan di luar, kita lihat yang di luar sana termasuk untuk menseleksi konten-konten, kita sanggup. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memimpin hidup kita dan karena Roh Kudus sudah memimpin hidup kita dan kebenaran firman Tuhan sudah menjadi pondasi dalam kekristenan kita. Kalau kekristenan dijalankan seperti ini akan berkemenangan. Selalu menyala buat Tuhan. Gitu ya. Nah, karena sharing yang saya bagikan ini diperhatikan. Setiap orang yang memperhatikan apa yang saya bagikan, yang seturut dengan firman Tuhan, pasti akan berbeda dan akan kuat, semakin bertumbuh, diubahkan, dan siap untuk bertemu dengan Tuhan. Gitu ya, saya sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan
kerjakan dalam kehidupan saya selalu katakan thank for everything that you have done in my life. Tuhan, terima kasih Tuhan for open my spiritual eyes. Selalu saya katakan seperti itu, open my mind, touch my heart, change my life. Udah dibukakan pikiran saya, udah dibukakan mata saya untuk sentuh hati saya, untuk ubahkan kehidupan saya. Itu yang paling berharga dari apapun juga. Harus mengalami Tuhan seperti ini. Kalau enggak, aduh gimana ya. Kekristenannya itu jadi enggak bergairah gitu. Harus ada kesaksian tentang Tuhan gitu. Dan punya pengenalan siapa Tuhan yang diikuti. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.